Hari ini kami Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo dipanggil oleh Bapak Bupati Probolinggo, Gus Dr. Muhammad Haris, untuk menyampaikan laporan progres kami Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo. Hal ini penting karena akan ada kebijakan-kebijakan dari Panja, rekomendasi Panja yang kaitannya dengan sinergitas dengan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Dan ini salah satu program yang dicetuskan oleh Gus Haris dan Rafahmi dalam setiap kampanye debatnya, beliau tegak lurus untuk memberantas bagaimana regulasi pupuk subsidi ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya tadi pertemuan saya dengan teman-teman Panja, ada ketua, saya sendiri wakil ketua Panja dan sekretaris Panja tadi sepakat bahwa kami dengan Bupati sudah sepakat bahwa kaitan dengan tata kelola pupuk bersubsidi ini kita tegak lurus ya. Dan ada tawar-menawar yang berkaitan dengan HIT ini harus tetap dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat. Karena ini adalah merupakan program dari pemerintah. Menyampaikan secara ini, nanti laporan ini kami berikan Gus Bupati secara inti. Pertama, kami mohon dukungan betul Gus Bupati Panja Pupuk ini, karena sampai sejauh ini ternyata eh, betul-betul jaringan ini luar biasa Gus Bupati. Dan pimpinan DPRD minta kami untuk betul-betul tegak lurus, karena sesuai dengan debat-debat panjenengan kepada masyarakat bahwa pupuk subsidi ini betul-betul ditunggu. Hari ini, per hari ini, sejak 22 Januari sampai 7 Maret hari ini, 1,5 bulan, kami Panja sudah mendapatkan banyak progres. Pertama adalah masalah temuan dulu Pak Bupati. Pertama, dari 10 distributor pupuk di kita, di Probolinggo itu, 5 sampai 7 distributornya itu hanya bersifat kepala cabang, bukan murni distributor yang standby dan beralamat resmi di Probolinggo. Sebelum Panja ini ada, Pak Arif. Nah, kemudian temuan yang kedua adalah hampir semua kios kemarin, kenapa kok mereka menjual HET di atas HET sampai satu saknya. Kalau hari ini sudah landai semua, total sudah, Pak Bupati. Walaupun ada yang agak melenceng-melenceng, itu alasannya pembiayaan kuli angkut. Tapi minimal hari ini 296 kios secara resmi yang ada di Kabupaten Probolinggo sudah tidak menyembunyikan harga HET. Kalau dulu petani itu nggak tahu harga sebenarnya pupuk itu berapa. Hari ini kios harus ngomong, Bapak ini pupuknya 112.500 urea, Ponska 115.000 Bapak. Tapi saya ini ngangkut pupuknya dari tempat itu butuh kuli, kalau saya minta 7.500 tambahan, Bapak eh, bersedia enggak? Itu ada begitu sudah transaksinya Pak Bupati. Jadi kalau dulu nggak ada begitu. Mereka ada petani sudah Pak, terus Pak Apollo mau tak gelem iki, mau gelem tebus. Model begitu. Akhirnya petani menganggap harga pupuk memang 180, bahkan 200 per sak Pak Bupati. Kios itu per hari bahkan dapat untungan bersihnya itu luar biasa ketika dulu sebelum ada pajak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang bikin kios ini kemarin terpaksa menjual di atas HIT. Beberapa distributor itu membebankan biaya di luar regulasi admin. Contohnya, kalau tidak nyetor 500.000 sebagai administrasi hari ini, dalam satu kali pengiriman mereka, itu pupuknya nggak akan dikirim. Nah, kios ini kan sudah posisinya sudah nganu modal ke distributor, kalau tidak dikirim gimana gitu. Kemudian yang ketiga adalah temuannya, ada distributor yang SPJB-nya kepada kios. SPJB itu surat eh, perintah jual belinya, berarti pengiriman pupuknya 10 ton dikirim 5 ton. 5 tonnya diterima kios, 5 tonnya di anu sendiri oleh distributor. Ini yang menyebabkan kios itu pada akhirnya melakukan berbagai macam cara. Saya juga punya modal, gimana mau balik kalau begini. Akhirnya kemarin melakukan begitu. Akhirnya kios itu bersepakat harganya 180 gitu.
Yang ketiga yang bikin yang selanjutnya yang temuan itu yang bikin kenapa HET ini betul-betul mencederai lah petani kita. Di antaranya salah satunya adalah bagaimana petani ada kios, bukan ada, hampir semuanya kios kemarin sebelum panja ini eh, petani yang tidak masuk RDKK. RDKK itu data penerima pupuk, Pak. Petani yang tidak masuk RDKK itu diberikan sisa-sisa pupuk yang petani-petani itu nebusnya, contoh RDKK kita udah bener. Ini kan kemarin begitu. Semrawut, Gus Bupati. Satu persoalan yang paling urgent RDKK. itu adalah pelurusan terkait RDKK. Betul. Gitu. Jadi pelibatan Poktan. Betul. Poktan sendiri juga belum. Nah, ini masuk di sini Gus Bupati semuanya. Di Panja menemukan itu. Saya sudah ngomong Pak Arif. Nah, yang paling penting kenapa saya harus ketemu dengan Gus Bupati hari ini? Secara umum nanti Gus Bupati bisa RDKK Pak Arif. RDKK itu kami Panja ingin merekomendasikan mulai dari penyusunan sampai nanti publikasi RDKK itu melibatkan desa Gus Bupati. Kalau perlu RDKK itu ditempel di desa. Sehingga mohon maaf Pak Arif, kalaupun di RDKK ini ada penerima pupuk yang tidak sesuai, mereka malu menebus pupuknya. Desa itu dengan siapa? PMD sama Papdesi. Ya, artinya kalau itu pure dengan kepala desa kan politis. Betul. Jadi akan hanya jatuh ke Betul. orang-orang kelompok-kelompoknya. Makanya kami nanti dengan misalnya ingin membuat konsep Gus Bupati. Ya. Yang terpenting RDKK itu terpublish mulai dari penyusunannya sampai sebenarnya angan-angan kita itu kita itu pengen ya ada di satu titik. Memang akhirnya semuanya harus bongkar dari bawah. Betul. Jadi terkait kelompok taninya, terus kemudian yang RDKK itu yang harus rigid ya di desa, dan itu harus masuk di sebuah database besar, di mana pada saatnya nanti harus digitalisasi. Digitalisasi itu nanti kita bisa tracking tuh. Jadi pupuk itu turun kepada siapa? Ya. Sepakat desa itu. Ini berapa? Kemudian apakah per RDKK itu misalnya ke si A ini sudah terima atau tidak itu? Trackingnya jelas. Ya, trackingnya jelas. Nah, ini aja suruh konsep aplikasinya. Betul konsep Pak. Aplikasinya. Jadi kita kepingin sekarang pemerintah kita selama retreat kemarin kita banyak ngobrol sama Mentan ya. Jadi Mentan sudah banyak memberikan masukan. Makanya Mentan kemarin bilang saya punya nih Alsintan. Jadi sopo sing ngajak nusik cepet-cepetan langsung. Hari ini kita dapat. Ya. Kita dapat. Artinya tergantung kecepatan kita untuk lebih proaktif. Yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu adalah bagaimana agar direct. Jadi pemerintah pusat itu karena langsung direct ke petani desa. Nah ini konsepnya kan masih belum. Iya, betul. Tahu. Tapi kita pingin Probolinggo ini beda. Gitu. Jadi kita kan punya panja yang keren-keren. Dipasukan gitu. Ya, siap. Siap Gus. Agar kelihatan aja Probolinggo beda. Siap Gus. Dari awal, meskipun itu bukan aplikasi macam dashboard lah. Dashboard di mana kita itu bisa melakukan tracking gitu loh. Iya. Digitalisasi itu artinya kalau kios itu hari ini pegang e-puber, maka mereka pun juga pegang aplikasi dari kita di mana setiap petani pun dia lapor juga kita. Masuk. Jadi, setiap pupuk itu sampai di tangan petani, ini bisa kita track. Betul. Ini mereka nggak bisa terima, ini posisi pupuk ada di mana. Betul. Jadi distribusi sampai ke bawah ini kita sepakat. Kita bisa. Apa itu di Yeah. Jadi per kemarin Bupati kami menerima surat dari Kementerian Pertanian bahwa mulai kemarin sampai tanggal 18 Maret nanti itu pembukaan kembali data input RDKK karena ada tambahan alokasi tanaman singkong untuk singkong. Cuman ternyata setelah kami tanyakan ke Kementerian bahwa alokasi yang kemarin yang untuk padi dan 9 komunitas itu tidak ditambah. Jadi dengan masuknya sinkron yang ini yang kami akhirnya merubah kembali. Jadi yang selama ini alokasi pupuk urea dengan ponskannya itu seperti itu,
akhirnya dengan masuknya komoditas baru ini merubah semua, Dan berkurang. dasar munculnya RDKK itu dari apa? Apakah dari luasan lahan, orang sebagai pemilik lahan atau penggarap, atau gimana? Dari lahan itu Lahan. berdasarkan NIK, jadi NIK pemiliknya. NIK pemilik. Betul. Kalau itu kemudian digarap orang gimana? Yang terdaftar tetap NIK, Pak. NIK-nya. Cuman biasanya itu ada komunikasi antara penggarap dengan pemilik lahan, karena yang berhak memperoleh hanya NIK sesuai Pemilik. PBB yang dibayarkan. Terus berarti hanya di kawasan lahan pertanian. Tidak, jadi seluruh areal. Kalau misalnya areal perhutani, selama ini LMDH masuk. LMDH masuk ya, Masuk. LMDH masuk. Karena begini, yang Ya. perlu jadi perhatian, petani kita itu juga cukup besar populasinya, itu menanam di bukit-bukit. Iya. Dan petani kopi, semuanya. Mereka di bukit-bukit yang notabene bukan lahan pertanian dan ada suratnya. Kalau yang Ya, masuk LMDH masuk. artinya kemarin itu saya kepingin gini loh, kalau misalnya kita pun harus merombak RDKK, itu ya apa sekiranya enggak tahu kita kali gimana, agar kita itu juga dapat Betul. jatah yang cukup besar. Di Jumlah Simluhtan RDKK, biasanya dulu, Pak. Di Simluhtan itulah awal dari turunannya dari muncul di RDKK. Dari Simluhtan itu masalah kuota lahan apa semuanya masuk di situ, kemudian maksudnya di RDKK. Makanya kami ingin nanti kami ini dengan yang pertanian berusaha untuk merumuskan sesuai dengan keinginan Gus Bupati ini, kan begitu Pak Arif ya. Nanti seperti apa perbaikan RDKK ya, itu. termasuk yang dari perhutani. Siap. Perhutani itu penting kan. Dengan yang dari perhutani itu ada apa namanya? LMDH. Kemudian yang dari kehutanan ada. Termasuk di dalam situ, Pak. Iya, tapi beda. Saya pernah datang soalnya. Saya diundang kehutanan provinsi, datang pada saat itu asosiasinya kalau ya memang rata-rata ada yang LMDH ikut di sini. Gitu. Tapi ini beda. Ini bisa kita manfaatkan. Gitu loh, paham maksudnya? Jadi data yang dari perhutani LMDH, kemudian yang dari kehutanan ini namanya apa gitu loh. Ini double aja masukkan. Jadi kita punya jatah lebih yang memungkinkan nambahlah kuotanya supaya untuk kebaikan siap. Pokoknya jangan pernah takut lah. Siap. Melawan yang Siap berarti. Berdiri di atas mandat rakyat. Nggih, siap. Ya. Siap. Teman-teman legislatif semuanya berdiri di sini, ada di sini karena atas mandat. Betul. Siap. Kita memang sudah seharusnya. Siap. Awalnya kita dukung penuh. Siap. Siap. Tolong yang jelas Bu, satu poin setelah dengan dilantik harga pupuk. Wah sudah langsung bleng. Serius gue berarti itu. Itu orang-orang Arya, Gus Haris Bira Fahmi ini benih aja cicit nyata sudah. Itu di bawah begitu sudah Pak. Karena langsung Pak dari 180 per sak langsung pleng 120 paling enggak sudah. Cuma ada PR yang agak berat. Gimana mempertahankan harga tembakau ini? Oh ya tembakau saya. Tembakau itu rencana kita sih. Kita ini kan sedang menggagas Probolinggo Holding Company. Nanti kita ajak bicara teman-teman. Boleh. Probolinggo Holding Company ini seperti terus dari saham. Jadi kami juga akan sampaikan Gus Bupati dan Dinas Pertanian. Tapi prinsipnya nanti akan ada hotline kita. Kita mau buka hotline panja ini, pengaduan pupuk subsidi dalam jangka panjang, Bu. Yang itu nanti DPRD anggota 50 betul-betul ikut ngawasi. Jadi hotline pengaduan, Pak Arif. Jadi biar tidak terputus pengawasan panja, gitu, Gus. Kalau bisa ditempel akan kita tempel ke semua kios. Nanti kita bikin begitu. Minta dukungan Gus Bupati aja kita. Karena nanti logonya itu adalah Pemkab dengan DPRD di seluruh kios. Siap. Masih yang tambahan tadi. Kami secara politis. Kuota ya. Memang ada rencana kita mau ke kementerian. Kita mau berencana itu. Panja ini mau berencana untuk minta kuota itu. Tambahan kuota.